Baik, selamat pagi untuk kita semua. Memperkenalkan nama saya Yuliana Ledo, NPM 12170084, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Timur. Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang teori Heckscher-Ohlin. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonomis Swedia yaitu Heli Heckscher-Ohlin 1919, Bertil Ohlin tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan ke dalam pembahasan teori Heckscher-Ohlin. Tulisan ini akan mengemukakan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori klasik Heckscher-Ohlin, teori komparatif. Menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam produktivitas of labor faktor produksi yang secara empiris dinyatakan faktor negara. Teori Heckscher-Ohlin kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori Heckscher-Ohlin menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki endowment faktor oleh masing-masing negara sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. De proportion faktor teori selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaik masing-masing negara akan mengekspor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Pengujian empiris teori Heckscher-Ohlin, pengujian data Amerika Serikat atau Wassily-Leutioff. Pengujian empiris terhadap teori ini antara lain dilakukan oleh Wassily-Leutioff, seorang pelapor utama dalam analisis input atau output yang melakukan studi empiris untuk menguji prediksi Heckscher-Ohlin. Leutioff menerapkan Heckscher-Ohlin pada data Amerika Serikat tahun 1945. Secara umum Amerika Serikat diasumsikan sebagai negara yang relatif memiliki modal lebih banyak dan tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain. Sehingga berdasarkan teori Heckscher-Ohlin, maka ekspor Amerika Serikat akan terdiri atas barang-barang karya. Hipotesis teori Heckscher-Ohlin. Sebelum melakukan kritik terhadap teori Heckscher-Ohlin, di bawah akan dikemukakan hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori Heckscher-Ohlin antara lain. 1. Produksi barang ekspor di setiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di setiap negara turun. 2. Harga atau biaya produksi atau barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. 3. Perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Teori Heckscher-Ohlin merupakan penyempurnaan dari teori perdagangan internasional sebelumnya. Selain itu sudah dilakukan pengunduran atau pengurangan asumsi, namun masih belum sempurna. Berikut ini akan dikemukakan kajian terhadap hipotesis yang telah dikemukakan di atas. 1. Berdasarkan teori Heckscher-Ohlin, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan profesi. 2. Fakta yang ada dalam dunia nyata menunjukkan walaupun jumlah atau proporsi yang dimiliki masing-masing negara. 3. Teori Heckscher-Ohlin masih merupakan teori perdagangan internasional komparatif statis atau C-profil tahun 1991. Kondisi real yang tidak sesuai dengan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Beberapa kondisi fakta terkini yang tidak sesuai dengan asumsi teori Heckscher-Ohlin, sehingga perlu adanya perbaikan antara lain: A. Kondisi permintaan dan penawaran komoditas.
Perdagangan senantiasa mengalami perubahan karena variabel yang mempengaruhi senantiasa berubah. B. Teori perdagangan terbaru menyatakan bahwa pengetahuan dan pengetahuan adalah variabel penentu keputusan perdagangan dan investasi. C. Jumlah dan kualitas faktor produksi dan teknologi berubah dari waktu ke waktu. D. Variabel ongkos transportasi dihitungkan. Inilah penjelasan dari saya tentang teori Hexaer-Ohlin. Terima kasih.